never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know all of... Halo, assalamualaikum sobat JP dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat aja kan? Oh ya, sebelum gue mulai lagi-lagi gue ingatkan atau gue kasih tahu ya, buat rekan-rekan yang mau bercerita di channel gue, silakan hubungi Instagram gue Arya_Sena7 atau TikTok gue ya Arya Sena 1527 ataupun Facebook Arya Sena. Tapi ke Arya Sena ya, jangan ke Arya Sena fanpage, Arya Sena cerita pendakian grup ataupun ke Sena Arya. Ke Arya Sena aja. Itu pun mending kalau enggak ke ini aja ya, ke wallnya ya, soalnya kadang-kadang kesepam kalau di Facebook itu, nggak tahu Facebook kok kenapa ya. Oke, ini gue sebenarnya banyak cerita di channel-channel orang gitu, dan ini gue mau ceritakan ulang di channel gue ya, karena gue emang mau bangun channel gue ya. Yang udah di channel orang ya udahlah, itu udah rezeki mereka. Sekarang gue coba gali rezeki gue ya, siapa tahu jauh lebih baik ya, dan sambil nunggu narasumber yang datang ya, di tengah keterbatasan alat yang gue punya, gue cobalah ngisi channel gue ini dengan cerita-cerita gue yang ada, karena memang kebetulan alhamdulillah wallahu ya khaliq ya latif ya sayyidi ya Rasulullah, Allah banyak berikan gue kesempatan untuk melakukan pendakian di era tahun 90-an. Pada kesempatan kali ini juga gue mau menceritakan pengalaman gue di tahun 90-an ya, tepatnya di tahun 98, yaitu pendakian ke Gunung Merbabu. Gue pernah, pertama kali gue ceritakan ini memang nggak ada horornya, soalnya memang dalam ingatan gue nggak ada. Tetapi setelah gue ketemu sama Anang, Supri, Babe, mereka cerita ada. Akhirnya gue kita ngobrol, kata mereka, lu yang inget gini-gini. Pelan-pelan akhirnya gue inget ya. Dan sempet gue ceritakan di channel yang sebelumnya itu cukup jelas. Insya Allah di sini nggak kalah menarik ya. Jadi gini teman-teman, ya pada zaman itu kita nggak bisa denger lah ya, ada yang bilang naik yuk, wah bahaya dah tuh. Nah, intinya sampai dengar ada yang berani ngomong kayak gitu tuh, pasti responnya langsung ayo gitu. Masalah duit bisa dipikirkan. Tapi memang ada aja tuh duitnya tuh ya, walaupun kadang-kadang cekak juga tetap aja dihajar naiknya. Waktu itu kalau nggak salah habis lebaran, kebetulan hari kedua atau hari ketiga lah kita tuh kumpul ya, gue lupa ya, kalau nggak di rumah Anang ya rumah Babe, kalau nggak rumah Babe ya rumah Geboy ya. Di saat kita lagi kumpul-kumpul gitulah, biasa ngobrol ya, apa aja diobrolin, sampai entah siapa nih yang melakukan celetukan awal, walaupun kecurigaan gue tuh besar kepada Geboy ya, tapi kan dalam pendakian ini Geboy nggak ikut, jadi gue lupa lah ya. Intinya tuh setelah ngobrol tercetus lah ya, ada 5 orang yang bersedia tuh untuk melakukan pendakian, yaitu gue, terus teman gue si Ucup Supriyatna, terus Babe Harip Aldiar, terus si Bolas Ambolas Sinaga, sama Julfikar Anang Rifani alias Anang alias Noong ya. Intinya kita berlima waktu itu oke, ready, siap.
Udahlah nggak banyak cincong karena memang udah disetujuin, disepakatin. Ya udah tuh kita balik ke rumah masing-masing. Intinya besok siangnya tuh gue nggak ke Depok lagi, tapi gue nunggu anak-anak di stasiun UP. Waktu itu kita masih kontak-kontakan lewat telepon rumah, ya belum kepikiran lah yang namanya handphone, apalagi Android. Itu di otak gua belum ada tuh kepikiran suatu saat ya di era sekarang ini gue bakal menggunakan ponsel yang bisa moto, yang bisa merekam gambar. Itu zaman ketika itu belum ada kepikirannya. Yang paling top tuh kalau kita mau mengabadikan momen itu paling kita pakai FM2, kalau nggak Yasika 109. Nah, intinya kita masih pakai kamera lah, entah kamera pocket ataupun kamera SLR. SLR ya, bukan DSLR. Itu udah paling top dah kita mau mengabadikan momen. Ya kalau masalah untuk video kita harus punya handycam. Wah, itu barang sultan, susah lah ya. Jadi kalau misalnya era-era itu ada yang dokumentasinya lengkap, alhamdulillah berarti dia orang ada. Ya, dia berarti punya perlengkapannya cukup bagus. Kalau gua ada, cuman kadang-kadang nggak kepikiran. Ya jalan juga kadang-kadang bonal nekat. Ini pun di Merbabu ini ada beberapa foto-fotonya ya, yang gue sertakan nanti. Yaudah kita balik lagi cerita. Jadi waktu itu gue tunggu di UP, singkat kata anak-anak UP lah ya, setelah gue telepon sama Anang janjian. Kita ketemu di stasiun UP, nggak pakai turun, gue langsung naik tuh di kereta. Seperti biasa, kita nanti turun di Cikini, dari Cikini ya. Kita naik P17, ya, Manggarai, Pasar Senen. Nanti kita turun di depan stasiun Senen tuh, terus kita jalan kaki. Saat itu mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 ya, atau mungkin lebih sore lagi. Soalnya keretanya tuh berangkatnya sekitar jam 7 atau setengah 8 ya. Kalau nggak salah ke Aprogo. Ya. Jadi daripada terlambat atau kita kehabisan tempat duduk, ini kita datang agak siangan. Dan alhamdulillah tuh setelah kita beli tiket, karcisnya masih kayak karcis itu tuh ya, karcis kartu domino gitu ya. Dulu KRL jarak jauh pun karcisnya masih kayak karcis domino gitu. Dapat tuh kita duduk, ada nomor-nomornya. Alhamdulillah. Ya di Senen ngapain aja gue nggak begitu inget. Intinya kemungkinan besar pasti kita ngobrol-ngobrol. Nggak mungkin kita diem-dieman. Apalagi sampai tunjuk-tunjukkan tuh nggak mungkin banget ya. Jadi yang jelas pasti kita ngobrol, entah apa yang diobrolin. Singkat kata, tibalah ya kereta yang kita tunggu-tunggu tuh datang dia. Setelah datang kereta, kita masuk ke gerbong, kita cari tuh bangku-bangku tujuan kita di gerbong berapa, masuk. Alhamdulillah ya, selama perjalanan kereta pada saat itu tau lah ya, baru duduk sebentar, no gasin. Kalau nggak tukang ngamen kita dicolek-colek tuh kalau pura-pura merem, mas, wah banyak lah ya. Pada saat itu memang anytime kita bisa naik kereta, tetapi kenyamanannya nggak ada sama sekali dan kita harus ekstra hati-hati. Kadang-kadang kalau di kereta itu kita harus gantian jaga tuh, soalnya kejahatan ya, itu masih sangat rawan. Ya singkat kata mungkin sekitar 12 jam kali ya, nah, kurang lebihnya lah. Berangkat jam 7 sampai Jogja tuh Lempuyangan juga sekitar jam 7. Udah gempor dah badannya di kereta tuh, gue lupa lah ngapain aja. Yang jelas udah pasti kita ngobrol ataupun aktivitas masing-masing lah ya. Dari Lempuyangan kita biasa tuh jalan kaki ke kanan. Kita nyari mobil yang jurusan Parangtritis tuh. Karena kan Anang kosnya di Kerapiak Wetan ya. Udah kita jalan tuh lewatin rel kereta, terus nyebrangin tuh stasiun Lempuyangan ke arah kanan tuh. Nanti di pinggir jalan kita nyetop tuh mobil yang jurusan Parangtritis. Ya gue lupa berapa lama nunggu dapet mobil, naiklah dia di mobil. Ngapain aja lupa lah ya, nggak bisa semua diingat. Soalnya di sini yang paling diingat ya nanti nih ada kejadian-kejadian khusus yang Merbabu ini rada kompleks ya. Kita turun di STIE apa tuh yang ambruk tuh ya pas waktu gempa kemarin tuh. Nanti kita baru masuk tuh ke arah Kerapiak Wetan, ke deket makam tua. Ya kalau lurus lagi ke Kandang Manjangan ya. Si Anang tuh ngekos di situ tuh. Ya deket makam tua itu. Pokoknya sebelum makam tua lah. Nah, makam tua kira-kira 50 meter depan gangnya kosannya Anang. Sampai kosan Anang kita istirahat dulu. Kita prepare lagi ya. Kita cek and recheck. Karena rencananya kita baru akan melakukan perjalanan besok. Saat itu pendakian ke Merbabu yang kita tahu hanya lewat jalur Kopeng. Atau mungkin sekarang dikenal sebagai Tekelan kali ya. Pokoknya gue taunya Kopeng aja. Cuman itu doang informasi yang kita punya ya, bahwa kita akan mendaki Merbabu lewat jalur Kopeng. Tidak lewat Wekas, tidak lewat Selo, tetapi lewat Kopeng.
Tapi belum tahu nih kopeng dari mana nih. Ya, masih kopang-kopeng aja nih ya. Udah nggak tahu lah ngapain di kosannya Anang ya. Udah pasti ngobrol, mungkin gitaran, terus mungkin juga jalan-jalan. Singkat kata datang besok setelah memang dipastikan semuanya sudah siap, baik perlengkapan pribadi maupun perlengkapan tim, juga logistik. Itu kita mulai bergerak. Dan untuk logistik ini, karena memang masih berbau-bau lebaran, itu terutama babe ya, buset babe, kue lebaran mah diangkat semua tuh. Rendang diangkat, semur diangkat sama dia. Wah, pokoknya ini logistiknya paten deh. Ya udah, dari Krapek-Wetan kita ke pinggir jalan terus kita menuju ke Terminal Jogja. Dari Terminal Jogja ini karena memang kita nggak tahu kopeng itu lewat mana. Akhirnya ya kita naik mobil ke Salatiga. Dari Salatiga nih, Masya Allah, jadi salah 4, salah 5, salah 6, salah 7, sampai salah 9 ya. Akhirnya itu gue nggak tahu udah kita kemana aja tuh, mubang-mubeng tuh ya, sampai duit cekak tuh gara-gara salah melulu. Sekitar jam 5 atau jam setengah 6 kita dapat angkot dan dia tahu dia akan nganterin kita menuju ke Kopeng ya, dan charter waktu itu jatuhnya. Udahlah kelar karena nyasar mulu, nyarter. Nggak tahu nih sekitar kena ceban pada waktu itu ya. Ceban tuh mahal tuh waktu itu bro, seorang hitungannya 2.000, mahal. Masya Allah. Ya udah, kita akhirnya naik tuh angkot. Gue inget jalannya nanjak terus, gudu boy, mubang sekitar jam 7 atau mungkin setengah 8 sampai tuh kita di pinggiran Gapura Kopeng tuh. Sempet dikasih tahu tuh sama supirnya, terus aja mas, lurus ke atas jalan. Kira-kira 500 meter nanti ketemu tuh sama base camp pendakiannya. Nanti kalau bingung tanya-tanya aja gitu kan. Ya Allah, berangkat jam 8 atau jam 9 sampai Kopeng. Sekitar jam 8 juga ya, hampir 12 jam kita di jalan. Tahu ngapain aja tuh. Mubang gak karu-karuan. Ya udah, yang teringat sama gua Gapura Kopeng itu jalan menuju ke rumahnya Mas Ari atau pos pendakian Kopeng. Ya, sekarang mungkin Tekelan namanya. Itu jalannya masih makadam yang gue ingat. Terus kiri kanannya masih banyak tanaman rumput gajah yang teringat sama gue ya, karena waktu itu kita malam-malam. Ada kira-kira jalan 100 meter atau mungkin 150 meter atau mungkin lebih, itu kita ketemu makam ya. Makam-makamnya gede-gede ya, kayaknya campuran ya, ada makam muslim, ada makam Buddha juga kali ya. Pokoknya intinya tuh kita ketemu makam, pemakaman umum di sebelah kanan jalan. Terus kita jalan lagi mungkin kira-kira 15-20 menit. Itu kagak ada rumah, yang gue inget tuh ya, dikit banget rumahnya. Ya cuman berapa gitu rumahnya. Sampailah kita ke tempatnya Mas Ari. Udah jam 9 kurang lebih ya. Saat itu penerangan kalau nggak salah juga masih petromak tuh kalau nggak salah. Apa udah listrik ya, lupa inget gue. Kita masuk ke situ, istirahat, kita ngobrol-ngobrol. Dan betul memang itu ternyata base camp pendakian ya. Udahlah. Malam itu kita ngobrol-ngobrol, gue lupa lah apa yang ngobrolin. Intinya kita dapat hidangan teh manis sama singkong ya. Dan itu semua gratis, nggak kayak sekarang. Ya, teh manis 2.000. Pakai es goceng. Singkong rebus sebiji 2.000. Itu dulu gratis bro. Karena memang belum dibisnisin kayak sekarang ya. Dulu masih pendaki seberapa sih ya. Dan gak ada yang nyangka lah ya, di era sekarang ini pendakian menjadi bisnis yang sangat menjanjikan ya, baik untuk produk-produk, baik untuk orang-orang yang mengelola, baik perjalanan maupun base camp, juga segala hal yang berhubungan dengan pendakian. Gak akan disangka pada waktu itu ya. Jadi memang sedikit lah orang yang mau ngurusin para pendaki, karena mindset pendaki itu ya begitu, berandalan, metal, dan bokeh. Sebelum istirahat gue sempat denger ya, gue inget ya sedikit, ada semacam ini ya, mungkin dari agama Buddha kali ya, dari vihara atau apalah, sempat bacain mantra-mantra gitu atau doa mereka. Gue inget itu sampai sekitar jam 11 malam kurang lebih, karena kan walaupun tidur kadang bangun masih ada gitu ya. Tuh di sana kayaknya kondisi keberagamaannya tuh cukup beragam ya, luar biasa banget ya.
Singkat kata datang pagi, ya seperti biasa tuh pagi, kita belum melek aja tuh teh manis sudah ada tuh. Udah ada 5 gelas, berikut dengan singkong rebus. Nah udah, nggak banyak cincong, ya nggak? Mas, dicobain ya. Iya, Mas Arinya melengkar, cus hilang. Ya di sini kita dapat literasi tambahan, informasi tentang pos ya, karena memang sangat penting untuk menggali literasi dari orang-orang yang memahami dan mengetahui jalur. Apalagi pada saat itu kita ini perdana melakukan pendakian merbabu. Jadi hal yang paling penting kita gali adalah literasi. Ya, literasi jalur itu sangat penting sebagai pegangan kita di saat melakukan pendakian. Di sini dapat info cukup bagus, cukup jelas, yaitu kita nanti akan ketemu dengan tebing Pereng Putih, terus kita akan ketemu dengan Watu Bubuk, terus kita akan ketemu dengan pos pemancar, kita akan ketemu dengan pertigaan Wekas, kita akan ketemu dengan pos 5. Dulu ada sedikit kayak kawah ya, di situ ada mata airnya, kalau nggak salah namanya Geger Sapi sekarang ya. Dari situ nanti kita akan ketemu Jembatan Setan, dari Jembatan Setan nanti kita akan ketemu pertigaan Puncak Sarip dan Puncak Kenteng. Nah setelah itu barulah ngambil kiri atau ngambil kanan kita akan ke puncak. Nah itu informasi yang kita dapatkan pada saat itu dengan kemiringan juga sumber-sumber air ya. Setelah dirasa cukup semua literasi yang kita butuhkan, kita cek and recheck lagi perlengkapan kita. Alhamdulillah nggak ada yang ketinggalan, semuanya siap. Kita mulai bergerak tuh, meninggalkan rumah Mas Ari menuju jalur pendakian ya. Jadi gue inget dari rumah Mas Ari kita masuk kebun-kebun warga, kira-kira jarak 100 meter mungkin ya, atau 200 meter, nanti kita akan ketemu saluran air kecil ya, semacam parit, tapi dia nggak dikasih beton-beton gitu, parit alami. Nah di sini kita sempat cuci-cuci tuh, si bola sayurnya atau sayur-sayuran yang kita bawa kayak wortel, sawi, dan macam-macam ya, daun bawang itu dicuci di sini nih sama dia. Habis dicuci, dikeprek-keprek, dimasukin ke plastik, udah. Sekalian kita ngisi air, karena air nanti baru ada di pos 5 kan. Ya cadangan kita lah, perbekalan tuh. Karena nggak ada tuh yang namanya penitipan nyawa. Kalau nggak salah tuh satu orang bawa sekitar 4 botol ya air mineral yang ukuran 1 liter. Waktu itu belum ada yang 1,5 kayaknya, masih 1 literan aja. Setelah dirasa cukup air, mulailah kita bergerak tuh, nyebrangin sungai apa namanya, bukan sungai, kali-kalian kecil. Ya. Nyebrang ke kiri, habis itu kita mulai naik ya. Kondisi vegetasinya waktu itu campurannya, mungkin ada sengon, ada segala macem. Yang jelas yang paling banyak tuh atau didominasi di bawahnya tuh, di groundnya itu alang-alang ya, agak tertutup. Kira-kira setengah jam kita masuk, agak terbuka dia ya, dimana pohon-pohonnya seperti pohon lamtoro waktu itu masih kecil. Lewatin pohon-pohon lamtoro, lapat-lapat di sebelah kanan kelihatan tuh ada sebuah tebing, dan tebing ini kita kenal dengan nama tebing Pereng Putih. Di sini kondisi medan wow, mantap ya, karena jalurnya kan tanah tuh. Syukurnya nggak hujan tuh, belum hujan. Ntar nih habis hujan barulah kita ngerasain wow ya. Udah tuh jalan sampai pertengahan di tebing Pereng Putih, jalur tebing Pereng Putih, kita ketemu batu, kita istirahat di sini. Ya ketika kita ngeliat ke belakang, pemandangan bagus banget ya. Masih cerah tuh, cuaca tuh masih cerah ya, masih belum mendung karena sebentar lagi mendung nih. Sempat kita foto-foto, ada ya foto-fotonya, sempat foto-foto beberapa frame tuh, ngerokok, habis itu kita jalan. Begitu sampai ke tempat yang banyak pohon-pohon seperti pohon lamtoro, kita di sini istirahat buka bivak ya. Waktu itu udah sekitar jam 10-an lebih kurangnya ya. Terus karena memang kemarin tuh capeknya minta ampun, kita mubeng-mubeng gak karu-karuan, dari salah 3 jadi salah 8, jadi salah 9. Kita putuskan untuk istirahat dulu ya, istirahat sambil ngopi lah ya. Udah tuh nggak nyangka lah ya, di saat kita lagi santai-santai begitu, mendung, angin, terus tiba-tiba hujan. Iya, yang tadinya cuman buka bivak langsung tuh buka tenda ya, karena hujannya cukup deras ya, sempet kebasahan juga kita sedikit tuh siang itu. Singkat kata tenda jadi, barang-barang kita masukin ya, di bivak di depan tenda itu kita masih bisa masak lah ya. Itu nggak nyangka tuh hujan deras banget. Ya udah,
Akhirnya kalau nggak salah kita masak mie instan tuh. Ya, kita masak di sini ada kocak perdebatannya antara mie goreng sama mie rebus. 4 lawan 1. 4 pengen mie rebus, 1 pengen mie goreng. Kuat-kuatan nih. Ya kalah yang 1. Ngadat nih yang 1 nih yang pengen mie goreng nih ya. Gue gak bisa cerita deh. Pokoknya di antara 5 orang itu adu kekuatan nih. 1 lawan 4. 4 mie rebus, 1 mie goreng. Yang 1 kagak mau ngalah. Tetap aja maunya mie goreng. Tapi yang 4 juga alah sendirian ngelawan kita berempat, nggak digubris tuh. Akhirnya bikin mie rebus semua. Ngambek. Ngambek temen gue yang 1. Dia sempet nggak mau makan tuh, tapi pada akhirnya karena lapar dimakan juga. Itu saking derasnya hujan, tendanya Babe sampai rembes ya. Dia dibilang bocor nggak, sampai rembes tuh tendanya Babe tuh. Waktu itu tenda dum Babe udah punya ya. Jadi jangan dibilang tahun 98 tuh belum ada tenda dum, belum ada kompor gas. Mungkin yang ngomong belum ada tenda dum ataupun kompor gas, ya mungkin dia literasinya kurang. Ya harus banyak belajar ya. Ya udah tuh, karena memang habis makan, habis ribut-ribut juga, kita kalau nggak salah tidur ya. Nyenyak tuh tidur. Jam 2:30 bangun. Sebagian dari kita ada yang basah juga, nggak berasa tuh ngerembes kan, entah dari bawah entah dari pinggir-pinggiran tenda yang nempel kena keril atau apa, intinya matras basah tuh ya. Di saat kita lagi beberes gitu, temen gue ngepel tenda tuh. Yang tadi minta mie goreng sendirian, wow dia ngambeknya ngepel tenda kan dari bersihin sama dia. Sama matras dibersihin. Anak-anak diem aja udah, mana sambil gusar apa bus. Kocak ya zaman muda dulu ya, selalu ada percikan-percikan ya di dalam pendakian. Tapi percikan-percikan kayak gitu hal murah ya, karena nanti setelah itu juga kita udah selesai lah. Paling ribut-ribut itu hanya saat kejadian aja, lepas dari itu udah kita nggak anggap lagi lah ya. Udah habis itu kita packing, ada juga fotonya tuh yang selamat, cuman sayang di Watu Gubuknya nggak selamat ya. Mungkin selesai packing sekitar jam 3 atau mungkin lebih lagi, 3:30 kita mulai start jalan tuh. Kita ngabisin pohon-pohon lamtoro, langsung kita mentok sama jalur, mungkin kemiringannya 60 derajat ya. Bener-bener curam. Dan pada saat itu licinnya minta ampun, bener-bener licin. Itu kalau nggak ada pohon-pohonan lamtoro ya buat pegangan kita, itu mungkin kita bener-bener sulit itu, gedebuk gitu. Soalnya miring banget itu jalan, mana tanah merah. Ya udah tuh susah payah separuh budeg. Akhirnya sekitar 5:30 ya kita sampai ke Pondok Anseng sebelum Watu Gubuk. Dulu ada ya Pondok Anseng ya, dia sebelum Watu Gubuk. Kita istirahat dulu di sini karena memang cuacanya berkabut, kabutnya tebel juga agak gerimis. Dan pada saat itu karena memang menjelang maghrib, kita istirahat dulu lah. Seperti biasa lah, ada aturan tak tertulis ya. Kalau maghrib itu kita berhenti dulu lah. Selain menghormati pergantian waktu, juga kita menghormati datangnya azan maghrib. Karena waktu itu masih kedengeran tuh azan maghrib. Di sinilah kita baru sadar nih ya, nebak-nebak. Tapi kan di gubuknya ada tulisannya. Ya, Watu Gubuk. Wah, sempat deg-degan juga nih. Maghrib-maghrib. Watu Gubuk tuh ceritanya luar biasa ya. Ini mitos, ini kepercayaan, kearifan lokal ya, dimana menurut masyarakat sekitar, Watu Gubuk itu salah satu lokasi yang cukup sakral atau lokasi yang cukup wingit ya. Karena dipercaya di saat-saat tertentu Watu Gubuk itu bisa menjadi pintu ya, gerbang menuju ke alam lain. Dan gue sempat dengar cerita di bawah itu bahwa dalam situasi khusus ya, dimana kita tidak bisa menduga kalau misalnya ada badai atau apa, di situ katanya nih ya, menurut dongeng dan cerita itu Watu Gubuk itu walaupun sejatinya itu paling hanya 2 orang ya, yang bisa masuk ke dalam, tetapi jika ada kejadian supranatural yang mengiringinya, maka lubang yang itu bisa ratusan orang. Jadi cukup kental ya. Di saat itu cerita-cerita mistis ya, kearifan lokal itu memang sangat kental bagi kita para pendaki ya. Kalau kita mau naik gunung, yang kita dengerin informasinya, literasinya salah satunya adalah
cerita tentang kearifan lokal, bukan masalah warung di pos sekian, bukan, jarang itu. Dimana kita dipesankan untuk bisa menjaga sikap, ya, kita bisa menjaga adab. Lagi-lagi harus gua tekankan, adab itu sangat penting, ya, bagi kita para pendaki. Ya, kita berlakukan itu baik kepada sesama pendaki, kepada alam raya, kepada gunung, juga kepada makhluk-makhluk Allah lain yang tidak terlihat. Setelah dirasa waktu maghrib selesai, kita mulai bergerak. Kondisi cuaca tuh atau udara tuh udah mulai meremang. Pada saat itu agak kamang, tapi karena memang kondisi medannya itu jelas, ya gue ingat waktu itu batu-batu ya dengan Can Tinggi. Itu kita akan ketemu jalur yang cukup terjal untuk sampai ke apa namanya pos pemancar. Gue ingat di sini gerimis sama kabutnya sangat tebal. Ya tapi kita udah ada di gunung. Ya apapun yang terjadi kita harus siap mental, ya tidak hanya siap fisik, kita juga harus siap mental. Kita tahulah kita ada di mana, ya kita mau ngapain. Intinya kalau kita paham itu, kita akan baik-baik aja. Karena rasa takut itu fitrah, jadi kita harus bisa kendalikan rasa takut. Nggak mungkin yang namanya makhluk nggak punya rasa takut. Sepanjang perjalanan ini ada 3 versi ya. Nah, kalau gua secara pribadi sepanjang perjalanan itu memang ngerasa di depan gue ya posisi ya, karena gue jalan paling belakang. Di depan gue di sebelah kiri atau kanan, nah gue lupa inget, kayaknya kiri deh ya, itu ada anak kecil jalan. Dan rasanya ketika ngeliat anak kecil itu, gue nggak merinding gitu, gue ngerasanya kayak bocah biasa aja, kayak apa ya, kayak nggak sadar lah bisa dikatakan ya waktu itu. Entah gue ngeliatnya pakai mata hati ataupun pakai mata kasar, pokoknya kelihatan aja tuh. Ada anak kecil di sebelah kiri jalan, dia terus ada di sebelah kiri jalur sampai menjelang ke pos pemancar ya. Baru di sana nanti dia nggak ada. Sebelum dia nggak ada itu, gue inget dia seperti dijemput sama ibu-ibu yang pakai caping bambu. Habis itu baru mereka hilang. Saat itu gue merasa hanya gue yang lihat, dan ya, gue belum ngerti kalau ternyata nanti Supri melihat sesuatu juga sama Anang. Ya, udah terus jalan, nggak merinding nggak apa ya. Ada rasa-rasa nggak enak mah ada ya, cuman kalau merinding ataupun takut gue rasa pada saat itu tidak terlalu mengganggu lah ya, standar aja. Mungkin sekitar 1 jam atau mungkin 2 jam ya maksimal, sampailah kita ke pos pemancar tuh. Dari jalan yang parah, terus dia agak landai, terus dia datar ya, mungkin kira-kira 50 meter tuh datar ya, kita banyak tuh batu-batu. Dapatlah kita 1 lapak tenda nih. Ternyata lapak tenda ini diantara Can Tinggi itu nggak jauh sama pertigaan jalur Ukas ya. Pada waktu itu gue belum tahu, karena dapat tempat cukup bagus, ada pohon Can Tinggi yang bisa ngalangin angin, kita putuskan untuk istirahat. Karena memang kita nggak tahu jalur ya, kita baru pertama kali ke situ, kondisi yang udah malam, angin, kabut, gerimis, dan kondisi fisik kita juga letih. Itu berbahaya sekali apabila kita gambling ya di tengah cuaca seperti itu, dan juga medan pendakian yang kita masih nggak begitu paham ya, hanya punya literasi tetapi tidak punya pengalaman melakukan perjalanan di medan ini gitu ya. Udah kita putuskan untuk istirahat, udah bikin tendanya tenda dum yang isi 3 ya. Tapi pada saat itu kita berlima, dan bolas ini dia agak jumbo ya. Jatah 2 orang dimakan dia sendiri tuh. Apalagi kalau udah pistol 3 orang itu jatahnya 3 orang. Dihajar dia sendirian tuh. Ya udah, setelah tenda jadi, karena melihat kondisinya kayak begini, gue bikin bivak tuh ya, bikin bivak A di depan ini kan, di depan pintu tenda. Bivak A, terus gue kasih pintu lah ya. Nah disinilah sebelum nanti gue istirahat, kita semua istirahat, aktivitas banyak dilakukan di sini. Salah satunya adalah masak ya, karena lagi-lagi harus gue katakan ya, nggak ada satupun pendaki yang boleh sosokan untuk nggak makan. Makan itu sebagai sumber energi, juga sebagai sumber panas. Jadi jangan sia-siakan lah ya hidup kita hanya gara-gara males makan. Jangan sia-siakan kesenangan kita, kenikmatan kita dalam melakukan pendakian hanya gara-gara males makan. Karena banyak sekali kejadian ya, dimana banyak orang terkena gejala hipotermia ataupun mungkin masuk ke dalam hipotermia, juga penyakit gunung yang lain, semua berawal dari perut kosong alias tidak makan ya. Karena itulah jangan diremehkan ya urusan makan ya, apalagi di gunung. Di rumah aja bahaya, apalagi di gunung ya enggak.
lapar galak kenyang belum. Saat itu entah sampai jam berapa ya prosesi masak, yang jelas habis masak karena emang kita letih ya kita ngobrol-ngobrol sebentar, di mana di sini kita ngobrol ternyata itu ya Anang sama gua sama penglihatannya ya, yaitu kita melihat anak kecil perempuan yang akan dijemput sama ibu-ibu bercaping bambu, dan waktu itu Anang pun merasa nggak terlalu menyeramkan ya, biasa aja. Nah kalau Supri beda lagi, dia 3 orang, jadi anak kecil, ibu-ibu, sama kayaknya ibunya sih ibu ini gitu ya, karena dia lebih tua. Nah, di sini aja perbedaan pandangannya, tetapi lagi-lagi kalau ditanya, kita waktu itu nggak ada yang merasa ketakutan gitu ya. Ya udah, mungkin habis ngobrol-ngobrol kita pada tidur. Anak-anak tuh 4 di dalam, gue terpaksa tidur di luar ya, tapi ya safety lah ya. Pada saat itu yang punya SB cuma Babe, selebihnya ya sarung bag ataupun training ya. Jadi waktu itu gue di luar double ya, bagian jadi lepis gue double sama training, terus kaos kaki gue pakai 2, terus gue pakein sepatunya gue ikat pakai plastik lagi ya. Jaket waktu itu jaket parasit, luarnya dalamnya sweater, terus kupluk, dan masih gue tutup sama trash bag, jadi bener-bener anget. Intinya kalau nggak salah waktu itu begitu gegoleran tuh langsung bles, hilang lah. Sama sekali nggak kepikiran hal-hal yang berbau-bau negatif ya, ataupun hal-hal yang berbau supranatural tuh selama kita melakukan pendakian jarang banget ya kepikiran ya. Sama pada waktu itu juga kayak gitu, nggak kepikiran lah. Mungkin sekitar sejam ya gue tertidur, tiba-tiba gue terbangun lah karena gue denger suara ya, suara perempuan tuh gue inget banget, entah 2 entah 3 lah ya, pokoknya rame dah tuh ya, ada suara cewek ada suara cowok, mereka tuh ngobrol sambil ketawa-tawa dari arah sebelah kanan ya. Dan besoknya gue baru tahu kalau itu adalah jalur bekas ya. Malam itu gue nggak tahu, cuman gue ngerasa kok kayak ada orang gitu ya, rame, seneng dong gue. Mana gue tidur di luar, walaupun tadi udah nyenyak kan udah kebangun nih, akhirnya udah gue dengerin aja tuh sambil gue berharap-harap ya, siapa tahu bener ini pendaki nih. Terus mereka ngebes di sekitaran kita, karena ngeliat kita, gue bisa nanya-nanya, bisa gali lagi literasi. Ya hampir sejam tuh gue tungguin, suara itu semakin deket. Pas udah deket, itu nggak ada suaranya. Agak penasaran gue coba lihat nih dari bivak gue ya, karena kan yang lain di dalam tenda, pintu tenda ditutup, gue bener-bener sendirian tuh. Untungnya sih lampu badai di luar kan, jadi gue keluar ya, waktu itu masih agak gerimis, kabut juga masih agak tebel. Gue ambil gue senter nih ke arah yang gue perkirakan arah suara. Tapi malam itu kosong melompong, nggak ada apa-apa. Cuman lagi-lagi gue berpikir positif ya, karena memang pikiran positif tuh wajib banget ya, pikiran logis tuh wajib banget kita pelihara. Kalau yang logis itu udah nggak masuk, pikiran positif kita juga udah nggak dapet, kita juga jangan berpikir negatif ya. Kok kosong ya? Ah udah, pikiran gue mungkin mereka nih di saat gue lagi ketiduran kayak atau apa, gue lagi lengah, pokoknya pikiran gue positif aja ya. Itu mereka melanjutkan ini kali perjalanan menuju ke pos selanjutnya yang mungkin mereka udah paham, jadi tau lah mau ngebase di mana. Nggak kayak kita nih yang baru pertama kali, baru perdana naik merbabu lewat tekelan nih atau lewat kopeng, karena nggak ada apa-apa. Itu udah gue masuk lagi ke dalam bivak, mencoba untuk tidur ya, tidur bangun ya, karena memang merbabu tuh termasuk salah satu gunung dengan dingin yang luar biasa ya. Bisa dikatakan pada saat itu Gunung Merbabu dinginnya minta ampun. Dan kalau nggak salah nih ya, 1 atau 2 bulan sebelumnya memang ada korban meninggal ya di tanjakan setelah lewatin pos 5. Itu pun karena kedinginan yang luar biasa ya. Tapi ya nggak ngaruh lah ya, karena hidup mati itu semua terjadi atas izin Allah. Kesialan, keberuntungan ya, kebahagiaan, kesedihan itu semua terjadi karena izin Allah. Karena Allah berikan hak-hak itu untuk kita nikmatin ya. Jadi waktu itu gue berpikir ya udahlah, orang mati mah bisa di mana aja ya. Intinya gue nggak terlalu pikirkan lah. Singkat kata datang pagi ya, pagi itu gue sempat tanya sih mana anak. Terus malam denger nggak ada orang lewat di sini, kayak ada rombongan lewat gitu. Anak-anak ngomong, ya sih kayak emang ada yang lewat ya. Emang kira-kira ada yang lewat gak sih? Nah iya gue nanya malu pada, lu denger nggak? Iya kayak emang ada yang lewat sih, cuman gue juga nggak pasti sih, namanya gue juga
tidur kata anak-anak gitu ya, kata si Anang, kata si Babe, terus si Bolas sama si Ucup. Si Ucup sih sempat nagesin juga, emang dia ngerasa kayak ada yang lewat, cuman nggak begitu lah. Terus kita pada berjemur lah tuh, berjemur santai, dan nggak ketemu rombongan blas waktu itu ya, blas kita nggak ketemu rombongan, nggak ada yang naik, nggak ada juga yang turun. Intinya waktu itu pos pemancar seperti milik kita berlima. Karena logistik banyak dan kita juga masih sangat letih, pada akhirnya hari itu kita cuma leha-leha doang tuh ya di pos pemancar. Makan, tidur, ngudut, ngopi, ngobrol, makan, tidur, ngudut, ngopi, ngobrol, ya gitu-gitu aja ya sampai datang sore. Menjelang sore itu karena di sini masih banyak pohon cantigi, ya udah kita cari tuh ya batang-batang cantigi yang kering, karena cukup banyak batang-batang cantigi kita bisa kumpulkan. Nah kita malamnya sempat bakar-bakaran. Kebetulan malam kedua ini cuacanya nggak seburuk cuaca yang kemarin, agak terang lah ya, sampai kelihatan tuh city light di bawah ya yang mengarah ke Rawapening tuh kelihatan jelas banget dari situ, juga beberapa kota lainnya mungkin. Intinya bintang bagus dan nggak ada suara apa-apa malam itu ya. Intinya semua tuh lancar-lancar aja, semua tuh biasa-biasa aja, tidak ada suara orang ngobrol ya, tidak ada suara apalah yang menakutkan ataupun hal-hal lain yang terkenang selain malam sebelumnya. Kita tidur ya seperti biasa, gue lagi-lagi tidur di luar karena memang ini malam tuh dinginnya luar biasa ya. Yang gue inget sih nggak nyenyak ya, jadi bangun tar tidur lagi, bangun tar tidur lagi, sampai datang pagi baru nih, pagi yang kedua ini kita masak nasi uduk kalau nggak salah ya. Karena waktu itu si Babe bawa kara dan kita ngangetin rendang tuh dicampur sama apa ya, wah kalau nggak salah sama itu tuh kulit menjo apa ya, gue lupa inget deh. Intinya kita banyak tuh ya masak tuh. Masakannya mewah lah, ada rendang segala coy, pakai nasi uduk lagi. Adalah mungkin prosesi masak itu sekitar 2 jam. Kita udah mulai menggunakan kompor gas ya, kompor gas yang pakai selang tuh ya, yang disambungin dulu ke kalengnya, terus kompornya agak jauh. Wah, yang kadang-kadang macet suka bikin meledak tuh, itu tuh dulu tuh kita udah pakai itu, sama cadangannya parafin buat anget-angetan. Udah kelar masak, makan. Karena kita cukup gede, ada 5 orang, jadi konsumsi airnya selama 2 hari di sini betul-betul luar biasa tuh. Ketika mau jalan, air tuh udah banyak yang habis ya, hampir semua dikatakan habis sudah tuh botol-botol air. Karena memang ada informasi nanti di atas kita sebelum pos 5 itu ada mata air, ya udah kita santai. Udah begitu rapi, kita jalan mungkin sekitar setengah jam ya, atau mungkin 1 jam. Betul tuh di sebelah kanan kayak model ada kawah-kawah gitu ya, kawah apa-apa lah ya. Pokoknya nanti kita nurunin itu, di dasarnya betul ada mata air. Gue sempet waktu itu seinget gue sempet gue cobain, ternyata dia nggak bawa belerang, aman. Udah anak-anak gue suruh turun tuh yang pada megang botol. Yang turun tuh kalau nggak salah si Supri masih Anang deh ya. Pada turun, pada bawa botol, kita isi penuh, semuanya penuh karena lagi-lagi air itu sangat vital dan kita ini ada 5 orang, konsumsi air kita juga pasti sangat besar ya. Belum untuk perjalanan, apalagi nanti pas ngecamp. Ya udah setelah air udah terisi penuh, balik lagi ke atas, kita siapin jalan. Dalam ingatan gua yaitu jalannya agak landai ya, naik sedikit landai, itu sebelah kirinya langsung tebingan ya, sedangkan sebelah kanannya tuh inian apa namanya, bunggungan dengan warna hijau rumputan yang luar biasa, sabana lah ya. Itu indah banget dah, yang gue inget tuh kayak gitu. Masuk kita ke pos 5, dia agak lebar, helipad kalau nggak salah ya. Lepas dari pos 5 kita langsung nanjak parah. Itu bener rumputan bagus yang gue inget, parah. Kita belok ke kanan sedikit, terus kita ketemu jalur tipis. Nah ini jembatan setan ya, tipis banget waktu itu jalurnya. Langsung jurang tuh sebelah kirinya. Kita melipir dikit, lewatin situ, ketemu lagi satu tanjakan parah. Sampailah kita ke pertigaan Puncak Sarip sama pertigaan Genteng Songo. Gue ingat di sini di sebelah kirinya ada batu besar, juga ada pohon. Ada juga fotonya ya. Cuman nggak ada gue orangnya, cuman foto pertigaannya doang ya.
Akhirnya di sini kita putusin untuk ngebase. Pada waktu itu kita bawa-bawa keril tuh sampai situ, kan kurang kerjaan banget ya. Padahal kan bisa kita tinggal di pos 3 ya, di pos pemancar ataupun di pos 5 ya, seperti sekarang gitu. Dulu enggak, kita bawa-bawa sampai atas tuh, kan kurang kerjaan banget ya, udah berat bawa air. Ya udah di sini berangkat jam 8 atau jam 9 sampai pertigaan itu sekitar jam 4. Karena memang udah tepar dan memang udah menjelang puncak, kita putuskan juga ngebase. Ya udah tuh langsung gue liat batu, wah nih batu bisa jadi tempat perlindungan yang cukup baik ya. Kalau sempurna enggak, tapi cukup baik lah dari angin, karena memang dinginnya loh. Dan udah pasti gue akan tidur di luar lagi nih, nggak mungkin di dalam, soalnya nggak mungkin kebagian, orang ada 11 jatah 2 orang dimakan dia. Kalau dia udah pistol bisa 3 orang kemakan sama dia sendiri ya. Tenda jadi, bivak jadi, nah udah tuh kita masak. Habis masak kita pada nongkrong tuh di atas batu. Gue inget sore itu cerah banget ya, awan jingga itu bagus banget dari arah Merapi maupun dari arah sebaliknya. Kita nikmatin pemandangan sampai menjelang maghrib tuh mulai tuh kedengeran suara musik gending Jawa, dan suaranya merdu banget ya. Ini tidak cuman gue yang dengar ya, tapi semua, gue, Bolas, Anang, Babe sama Ucup semua denger. Karena kita selalu berpikir positif ya, awalnya kita pikir ya mungkin lagi ada yang besanan kali di bawah ya, atau mungkin lagi ada acara nikahan atau apa, ada acara lah ya di kampung. Dan gue inget itu datangnya dari arah Gunung Merapi. Nah, itu suaranya enak ya, merdu ya. Sampai detik ini kayaknya gue nggak nemu deh ya. Gue coba beberapa kali dengerin di YouTube nih, gue coba cari-cari iramanya kok nggak dapet ya. Apa itu khusus, apa emang udah nggak keluar lagi CD dan kasetnya gitu ya, dan udah nggak ada yang bawaan lagi, intinya gue nggak tahu ya. Dan yang paling menggetarkan itu kalau suara bung, bung, itu sampai kayak masuk ke dalam jantung lah ya. Intinya kita semua menikmati lah ya alunan gamelan tersebut, walaupun pada akhirnya sekitar jam 7 atau setengah 8 di saat api udah mulai padam, kita mulai pada mikir tuh ya. Ada yang berpikir positif, ada yang berpikir ini bukan manusia gitu. Intinya kita terbagi dua lah ya. Yang jelas pada saat itu gue merasakan memang alunan nadanya itu seperti ada energinya, dan dia cukup kuat energinya ya. Dan itu bener-bener bikin kita ngantuk. Tetapi ya di saat kita mencoba tidur, itu kita semua nggak ada yang nyenyak, jadi pasti bangun-bangun terus ya. Kalau kita ambil logisnya, mungkin kita capek ya, terus sama udaranya dingin dan istirahatnya tuh nggak begitu nyaman. Yang di dalam isi tenda 3 jadi 4, yang di luar gua memang dingin, jadilah kita sering-sering bangun. Intinya gue coba berpikir logis aja lah ya, udahlah bodo amat, pokoknya tidur. Sempet nyenyak tuh gue tidur, entah berapa lama gue kebangun ya, karena memang posisi tenda kita percis banget nempel sama jalur pendakian lah ya. Jalur pendakian itu ada di sebelah kanan kita, sebelah kanan batu. Nah yang ke kanan itu kan menuju ke puncak Kenteng Songo. Sedangkan yang ke kiri nih yang ada tenda kita, itu yang menuju ke puncak Syarif Hidayatullah. Jadi kita posisi betul-betul di tengah ya. Gue sempet kaget tuh denger suara langkah kan, cek cek cek. Gue pikir wah ada yang naik nih. Cuman ya udahlah, karena posisi waktu itu gue juga masih ngantuk-ngantuk, masih gimana sih orang baru bangun tidur apa sih namanya ya, masih belum genep lah nyawanya. Gue cuman dengerin aja sambil tiduran gitu kan, sambil gue dengerin kayak ada orang langkah. Terus sekali gue denger, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai akhirnya kayaknya belasan sampai puluhan kali tuh ya gue denger langkah-langkah itu. Akhirnya gue bangun juga tuh, gue paksain untuk melek tuh. Masih agak-agak gamang gue diem tuh di dalam bivak ya, karena kan tenda ditutup tuh sama anak-anak, dingin. Ya gue di luar safety, karena gue bilang tadi ya, gue pakai training, pakai kaos kaki, tutup sama trash bag. Nah begitu juga atas ya, gue bikin tuh trash bag, gue bolongin tuh jadi kayak jas hujan, jadi aman tuh. Masih nanar-nanar kayak gitu ya, antara sadar apa enggak ya, karena baru bangun tidur. Gue inget gue natap ini ya nih, bivak ya. Bivak itu terbuat dari ponco TNI. Ponco TNI itu tebel banget bro ya, nggak kayak sekarang nih. Dulu mah tebel tuh, gue inget banget yang ponco loreng tuh sama ponco hijau. Gue lagi ngeliat ke situ ya, tiba-tiba kok kayak gini ya, ini aneh nih, gue nggak ngerti fenomena apa gitu ya. Apakah ini namanya mata batin, ataupun mata gaib, ataupun mata apa. Intinya secara tidak sadar
Ya suka tidak suka. Pada saat itu gue tuh kaget bukan kepalang karena apa? Tiba-tiba gue bisa menembus ponco tuh, pandangan gue bisa lepas dari halangan ponco. Gue seperti bisa melihat puluhan atau mungkin ratusan orang ya dengan berbagai macam pakaian ya. Itu sedang seperti pawai. Mereka tuh semua bawa obor. Semuanya menuju ke arah puncak Genteng Songo. Ya, pakaiannya tuh ada yang cuma pakai sarung doang sama ikat kepala, ada yang pakai lurik juga ya dengan kainnya di bawah, ada juga yang pakai lurik tapi keren gitu ya, pakai topi, pakai belangkon, terus di tangannya tuh kayak ada gelang, di sininya juga kayak ada sesuatu gitu, pokoknya keren deh. Ada juga yang kayak gitu. Itu gue dalam posisi kayak orang bengong. Yang gue inget tuh gue bengong ya, jadi antara sadar nggak sadar gue lah ya, karena gue bener-bener bingung kenapa gue bisa ngeliat gitu ya. Nggak tahu berapa lama itu gue saksikan, tiba-tiba hilang semua tuh. Pas gue gini ya ponco, wah di sini gue kaget separuh mati. Lah tadi yang gue lihat apanya? Baru tuh gue merinding tuh. Saking merindingnya gue, tenda gue buka tuh, si Bolas gue geser-geser tuh. Bolas kan tidurnya di pintu tuh, gue geser-geser. Akhirnya kena juga tuh, gue geser. Gue masuk ke dalam. Begitu gue masuk, gue mau tidur, bocah pada bangun. Terus akhirnya pada pengen kencing. Cuma si Bolas doang tuh waktu itu yang malas dia keluar. Nggak tahu lah ya. Akhirnya kita berempat keluar nih kencing. Gue juga kebeneran nih untuk memastikan ya, bener gak sih tadi ada orang gitu ya, kok bisa kelihatan gitu. Udah keluar tuh kencing. Gue sambil keliling tuh kencing tuh deket pohon tuh, lihat kiri lihat kanan. Terus gue coba ke jalur ya, gue cek pakai senter. Itu kan orang banyak ya, nggak mungkin dong mereka nggak ninggalkan jejak. Pasti ada jejaknya lah, pasti ada yang padat-padat dah. Apalagi posisinya kemarinnya hujan, jalur masih belum begitu keras kan. Itu gue cek nggak ada bekas sama sekali. Udah malam itu intinya gue simpen semuanya ya, karena masih gelap nih ya. Sayup-sayup pagi itu masih kedengeran tuh suara gamelan dari arah Gunung Merapi. Karena gamelannya masih kedengeran ya kita obrolin tuh waktu itu, gila nih kayaknya ada wayang kulit nih atau ada apa nih ya, pesta sampai pagi. Gua manang kayak gitu. Tapi kalau si supir bilang bukan, ini bukan. Sebenarnya gue juga feeling ke situ ya, cuman lagi-lagi gue berusaha untuk mempositifkan pikiran kita semua. Akhirnya nggak tidur lagi tuh ya, kita ngobrol sampai pagi tuh. Pagi itu ya setelah masak-masak, sarapan, terus kita bawa perbekalan yang memang kita persiapkan untuk summit attack. Kita mulai bergerak tuh sekitar jam 8 menuju ke puncak Genteng Songo. Kita belok ke kanan, dia agak landai, naik parah, datar lagi, kita seperti dikelilingin sama bekas kaldera kali ya, hutan di situ landai, mentok satu tebing di mana kita harus sedikit scrambling, lepas dari situ datar. Dan kira-kira 10 sampai 15 menit kita naik sedikit lagi, kita udah sampai ke puncak Genteng Songo. Pada saat itu gue inget batunya cuma berapa biji ya, 3 atau 4 ya, yang paling gede cuma 1. Sempat gedumbel juga, katanya ada 9, katanya cuma ada 4 gitu ya. Atau mungkin yang lain lagi pada hilang atau gimana ya, atau ada hal-hal lain lah, gue nggak terlalu mikirin. Intinya setelah kita lihat-lihat itu batunya cuman ada 4 atau 5 ya, nggak genap 9. Nah di sini nih setelah kita lagi nikmatin pemandangan yang cukup cerah, nggak lama mendung tuh ya, mendung berkabut. Nggak lama kedengeran juga tuh ada suara dari arah asal kita itu datang tuh, ada berapa orang, 9 orang pas 10 orang tuh, ramai tuh mereka ya, mungkin selitingan kita atau mungkin juga di bawah kita ya. Sempat ngobrol-ngobrol, terus kita minta tolong fotoin. Habis itu karena memang cuacanya jelek, mendung, berkabut, mereka turun duluan tuh. Udah mereka turun, kita masih sekitar sebatang rokok lagi, baru kita bergerak turun. Nah pas turun itu kita sempat susul mereka tuh, kita susul karena kita cepet lah pergerakannya. Kita duluan tuh sampai ke pertigaan. Mereka belum pada nongol tuh, tinggalan sama kita. Mungkin ada yang boker kali atau apa kali ya, jadi agak lama tuh mereka. Mungkin jeda-jeda setengah jam baru mereka tuh lewat. Sempet nanya lah, mas nggak langsung gitu kan? Gue bilang enggak lah, kita istirahat dulu di sini gitu. Akhirnya mereka turun tuh. Mereka sempet foto-foto juga sama kita ya. Sempet kebuka, cuaca agak cerah. Kita sempet foto. Habis itu nggak lama ketutup lagi tuh. Ya udah kita istirahat sekitar jam berapa ya? Jam 12 atau jam 1. Selesai makan, kita langsung menuju ke Puncak Sarip Hidayatullah. Saat itu Puncak Sarip masih dipenuhi oleh alang-alang.
tidak ada plang nama, tidak ada apa-apa ya. Cuman kelihatan lah ini puncak Sarip ya. Waktu itu kita bilang oh ini kali puncak Saripnya, soalnya dia emang agak lapang sedikit, terus rumput-rumput semua tuh isinya di atas tuh, belum kayak sekarang tuh udah banyak injek orang ya. Di sini kita nggak foto-foto, sempat nikmatin pemandangan, balik lagi ke tenda sekitar jam 3-an. Karena udah sore, kita putuskan untuk ngebase lagi. Sempet mau bakar-bakaran nih, tapi karena sumbernya nggak ada ya, karena cuma ada satu pohon, itu pun nggak ada batang keringnya, cuma sedikit, selebihnya adalah rumput-rumput. Akhirnya kita urungkan lah niat untuk bakar-bakaran tuh, cuman pakai parafin aja, kita manas-manasin badan, yang ngangkat-ngangkatin badan menjelang maghrib tuh. Dan seperti biasa nih, setelah matahari terbenam, sudah tidak ada cahaya lagi kecuali cahaya bintang, juga lampu-lampu kota, mulai lagi tuh kedengeran suara gamelan. Cuman kali ini suaranya bener-bener sampai menggetarkan jantung lah ya, duk duk. Pada waktu itu kita lagi duduk-duduk di atas batu kayak biasa ya, menikmati pemandangan city light, juga bintang ya. Karena itu gamelan sampai nusuk-nusuk ke dalam dada, deg deg deg. Itu gue, Anang sama Supri yang lagi pada duduk di atas batu, tiba-tiba langsung pada lompat tuh. Lompat terus langsung masuk ke dalam tenda. Bola sama Babe udah di dalam. Mereka udah tidur tuh. Di dalam kita tengok-tengokan tuh. Kok suaranya sampai nusuk-nusuk ke dada ya gitu. Tapi ya udahlah. Kita coba untuk tenangin diri. Waktu itu si Supri baca ayat suci, si Anang juga baca ayat suci, gue juga baca ayat suci. Karena memang kita merasakan itu gamelan nusuk banget itu. Kayak ngegedor-ngedor jantung tuh. Padahal suaranya lembut, enak ya, tapi kayak semacam ada energi yang luar biasa masuk ke jantung kita. Waktu itu kita bertiga udah, wah ini mah udah gak beres, udahlah jangan ada yang keluar. Intinya malam itu kita coba untuk istirahat, walaupun separuh mati tuh, tidur bangun. Dan suara gamelan itu seperti apa ya, seperti bikin kita penasaran gitu, pengen nyari lah ya. Karena apa sih, memang betul dia dari arah Merapi, tapi kayaknya deket gitu lah ya. Pada malam itu kedengerannya kayaknya deket gitu. Untungnya kita nggak ada yang kegoda tuh ya. Istilahnya udahlah bodo amat lah. Kita tidur tuh. Itu menjelang jam 5 kali ya. Di saat kita udah bangun semua. Karena memang susah tidur saking dinginnya dengan alat yang seadanya itu. Baru dia tuh hilang. Ya sempat ngobrol-ngobrol, kok suaranya aneh ya. Sampai ngedor-ngedor jantung. Waktu itu yang udah kekeh bilang ini bukan gamelan biasa, udah Supri apa Anang. Ini mah udah bukan biasa ini. Ini mah udah aneh lah ya. Ya udah, di pagi itu hari kelima atau hari keenam ya. Oh ya hari keenam, malam kelima yang semalam itu ya. Kita prepare lah untuk turun ya. Jadi setelah kita masak, ngabisin sisa air yang buat masak tuh, kita packing. Nah, habis packing kita mulai bergerak turun tuh. Turun parah kan, ketemu tanjakan, ketemu jembatan setan, turun lagi parah, ketemu pos 5. Di pos 5 di helipad itu kita istirahat sebentar, terus kita jalan lagi kan parah tuh. Nah di sini nih, sepanjang perjalanan dari pos 5 menuju ke mata air sama menuju ke pos pemancar, gue ngerasa kayak diikutin seseorang ya. Awalnya gue ngerasa ada seseorang di belakang, tapi kalau gue nengok itu nggak ada apa-apa. Itu sampai berapa kali tuh gue nengok ke belakang karena gue ngerasa ada orang diikutin, tapi nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya ke satu titik di mana lucu, gue natap ke depan tapi belakang gue kelihatan gitu. Nah di belakang gue tuh kelihatan kayak ada orang pakai keril biru, jaketnya biru atau hijau lah ya. Karena kan gue kadang-kadang salah tuh, lihat biru gue bilang hijau, lihat hijau gue bilang biru tuh. Kadang-kadang gue suka salah. Pokoknya intinya gue ngelihat ada orang pakai keril biru dengan jaket hijau atau biru gitu ya. Itu ngikutin di belakang kita. Tetapi di saat gue ngeliat ke depan, kalau gue lihat ke belakang nggak ada apa-apa tuh bro, cuman kabut ya, kabut-kabut tipis, kadang tebel ya, merbabu biasa lah ya. Sampai ke pertigaan bekas itu gue tengok udah nggak ada tuh. Sempet gue mau cerita sama anak-anak tapi gue tahan tuh, nanti aja lah, kita lewatin Watu Gubuk dulu. Saat itu kondisi air udah pada berkurang semua ya, tinggal megang sebotol-sebotol udah nggak full lah, tinggal separuh-separuh gitu. Jadi kita istirahat dulu di pos pemancar, mulihin stamina. Itu mungkin sekitar jam berapa ya, jam 12-an kali ya. Kita di sini agak lama tuh istirahat tuh di pos 3 tuh ya, karena memang masih sedikit siang ya. Intinya setelah itu baru kita mulai bergerak tuh, turun menuju ke Watu Gubuk. Sepanjang perjalanan dari
pemancar ke Batu Gubuk juga alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus di Batu Gubuk ini juga ya perasaan-perasaan gak enak kenceng banget ya. Walaupun pada saat itu matahari itu masih ada, udara masih terang, tapi rasa-rasa nggak enak tuh kenceng banget. Beda waktu pertama kali kita naik, ketika turun ini rasa-rasanya di Batu Gubuk tuh kayak ada energi yang luar biasa lah ya. Itu gue, Ucup sama Anang ngerasain. Akhirnya kita istirahat sebentar, kita lanjutin lagi menuju ke tebing Pereng Putih tuh yang di bawah. Nah di sini nih lama banget ya, karena jalurnya udah berubah jadi licin banget. Jadi kita gedebuk-gedebuk terus di sini nih. Pelan-pelan kita tuh turun, nggak bisa kita turun jalan ke depan ini, nggak bisa. Kita bener-bener rapping ini. Jadi kita cari pegangan tuh, kalau nggak ada pegangan pohon udah dijamin glinding nih. Wah kacau nih. Pelan, jadi kita tuh jalan pelan, kepleset-kepleset. Ya ada lah, akhirnya sejam sampai kita tuh ke pohon-pohon lamtoro dengan alang-alang. Terus tempat kita ngebase, istirahat sebentar, bablas lagi ya. Itu menjelang maghrib kita baru sampai ke rumahnya Mas Ari. Ya di base camp tuh Mas Ari sempat ketawa-tawa juga. Mereka langsung ngomong tuh, khawatir lah udah hari ke-6 ya. Dan genep tuh 6 hari 6 malam kita ada di Merbabu ya. Buset, udah panjang banget pendakian ke Merbabu ya. Karena apa sih? Bakso Dilan banyak ngaso di tengah jalan. Ini benar-benar pendakian Bakso Dilan ya. Banyak ngasonya di tengah jalan. Nah, ngobrol-ngobrol kata Mas Ari, kalau kalian ini sehari aja lagi nggak ada kabar, kita naik nih ke atas. Walaupun kita tahu lah kalian ini basically-nya pasti Mapala ataupun dari Sispala, tapi ya tetap aja ini udah over limit. Ya untungnya waktu itu pendakian belum kayak sekarang. Kalau udah kayak sekarang mungkin udah dicari tuh kita ya. Di tempat Mas Ari ini ya sempat ngobrol masalah gamelan. Juga sesuatu yang gue nggak kasih tau ke anak-anak, yaitu gue seperti bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, dimana pada saat itu pandangan gue kan terhalang oleh ini ya ponco ya, tapi gue bisa ngelihat. Nah waktu itu Mas Ari ngasih pandangan kayaknya gitu, beliau bercerita kemungkinan besar sih itu rombongannya dari Yang Sarip sedang melintas ya. Jadi memang terkadang ya pada saat itu ya diceritakan bahwa memang terkadang Yang Sarip itu suka ada yang ngunjungin lah ya, entah kerabatnya dari bangsa jin atau apanya lah ya, itu memang suka mengunjungi beliau di saat-saat tertentu. Jadi ya udah nggak aneh sih bagi orang situ. Sementara kalau suara gamelan itu udah barang yang biasa banget, dan mereka itu udah nggak aneh lah dengan hal-hal seperti itu. Ya udah, setelah dapat penjelasan itu kita istirahat ya, singkat kata datanglah pagi ya. Pagi itu biasa tuh, ada singkong rebus, ada teh manis, lagi-lagi semuanya gratis. Setelah kita selesai sarapan, kita packing, karena kita nggak mau nih ke sorean sampai Jogja. Belajar dari pengalaman kemarin kan, kita berangkat pagi dari Jogja sampai Kopeng tuh jam 8 malam, karena berpikir nanti seperti itu lagi. Sekitar jam 8 kita buru-buru tuh turun. Nah di perjalanan turun ini ya menuju ke jalan raya yang kemarin kita turun dari angkot, di antara kebun-kebun kebun-kebun rumput gajah, tiba-tiba ada nenek-nenek tuh lagi mikul kayu bakar apa mikul rumput ya. Dia ngambilin kita terus langsung ngomong, wah pakai bahasa Jawa ya. Intinya gue nggak ngerti pada waktu itu, Anang nih yang bisa ngerti sedikit-sedikit, karena kalau kata Anang bahasa Jawanya bahasa Jawa halus. Intinya adalah saat itu kita beruntung dengerin suara gamelan, tetapi kita nggak ikutin tuh ya irama gamelannya ataupun kita cari sumber suaranya. Karena menurut si nenek, kalau misalnya kita masuk ke dalam dimensi itu terus kita ketarik, kita bisa hilang tuh ya. Ini si nenek ujuk-ujuk cerita kayak gitu. Gue waktu itu emang nggak ngerti, jadi gue diem aja. Jadi setelah adalah mungkin sekitar 5 menit tuh si nenek barengin kita. Habis itu dia belok ke kanan di antara rumput-rumput gajah, terus nggak kelihatan aja sama kita ya. Udah kita jalan lagi, terus jalan begitu sampai pinggir jalan, kita lagi duduk-duduk ya di sebelah kiri jalur tuh yang ke arah Semarang atau mungkin ke arah Bawen kali ya. Tiba-tiba ada mobil 3/4 tuh berhenti. Dia nawarin tuh, Mas, Bawen atau apalah ya, gue lupa ya, Bawen gitu. Gue bilang, enggak Mas, kita mau ke Magelang. Loh, Magelang sebelah situ Mas. Ketawa kita geli banget, dalam artian buseng, kemarin kita muter-muter seharian, ternyata ada bis dari Magelang menuju Bawen atau apalah ya.
itu PP. Ya Allah, kemarin kita ke Salatiga sampai Salah 9, ya sampai habis duit tuh buat ongkos muter-muter nggak karuan, nggak taunya ada mobil dari Magelang. Ya udah kita naik di mobil, udah kita ketawa-tawa lah ya. Nah pas di mobil ini gue sempat cerita, soalnya kan selama perjalanan gue tahan ya, terus di tempatnya Mas Ari juga nggak sempet gue tanyain, nggak sempet gue ceritain. Akhirnya di mobil nih gue ceritain, terus gue tanya anak-anak selama perjalanan antara helipad tuh pos 5 sampai ke pertigaan jalur Wekas, ngerasa ada yang aneh nggak gitu atau ngelihat sesuatu nggak. Nah, ternyata di sini Ucup, Anang, apalagi Babe sama Bolas ya, mereka nggak ngerasain apa-apa selain capek dan pengen cepet-cepet sampai ke base camp. Ya udah gue ceritain bahwa sepanjang jalan itu emang agak aneh, soalnya kan gue mandang ke depan ya, tapi belakang tuh kelihatan dimana gue ngelihat penampilan sesosok pendaki ya. Dia pakai carrier biru kalau nggak salah, dengan jaket juga biru, yang kadang-kadang gue salah lihatnya tuh biru jadi hijau, hijau jadi biru, dan sepertinya tuh bukan manusia. Mungkin ada hubungannya ya dengan mungkin dengan korban yang 2 atau 3 bulan sebelumnya meninggal di lokasi tersebut. Tapi ya pada waktu itu anak-anak semua nggak ada yang ngerasa ya, nggak ada yang ngerasa, nggak ada yang feeling lah. Intinya aman-aman aja. Jadi kejadian itu kayaknya cuma gue tuh yang ngerasain dan melihat. Ya udahlah, gue nikmatin aja. Wajar lah dalam sebuah pendakian tuh selalu ada perbedaan visi, juga perbedaan ingatan. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 12 kita sampai ke Magelang, sambung lagi mobil yang ke Jogja sekitar jam 2 sampai Jogja. Dari Jogja itu kita ke Malioboro ya. Nah, dari Malioboro ini nongkrong sempet nih ada ribut-ribut lagi nih, karena di tengah cekaknya duit itu ya, duit gue tinggal berapa goceng kalau nggak salah. Si Babe tuh yang duitnya masih banyak, dia 10 ribuan, sedangkan si Supri, si Bolas itu kalau nggak salah tinggal 1000 dah ya, udah pada kelar juga. Nah di sini tapi ada yang ngotot pengen beli oleh-oleh ya, ada yang pengen beli bandana lah, ada yang beli ini. Akhirnya satu orang aja nih temen gua, dia tetap maksain walaupun duit kagak ada untuk beli oleh-oleh tuh. Nggak tahu tuh beli bandana, beli apa aja lah, mana itu duit sisaan terakhir udah nggak ada lagi, minjem duit gua juga tuh. Tapi ya udahlah, kita akhirnya jalan kaki tuh dari Malioboro ke Krapyak Wetan. Lumayan ada 1,5 jam, mana turun gunung lagi. Begitu sampai tempatnya Anang, duit udah kagak gablek. Kita ngobrol-ngobrol, terus si Babe nelpon bokapnya, gua nelpon bokap gua. Tinggal nunggu transferan nih. Selama nunggu transferan sekitar 3 harian, kita cuman makan 1 sisir pisang Ambon. Di gunung makanan berlimpah, giliran di kota kagak ada makanan. Ketika transferan datang ya udah, ya kita siap-siap tuh untuk pulang ke Jakarta ya. Intinya ucapin terima kasih banget lah sama Anang, kita ditampung di kos-kosannya sama abangnya si Ali tuh. Udah datang hari H, kita dianterin ke Lempuyangan pakai motor tuh, karena ada Anang sama si Ali kan motornya satu-satu, terus sama temennya si Anang tuh kita dianterin pakai 3 motor ke stasiun Lempuyangan. Waktu itu berangkatnya sore tuh keretanya. Habis itu kita naik kereta, gue lupa kereta apa, sampai Senen tuh pagi. Ya kayak biasa lah, dari Senen kita ke Cikini, kita naik KRL. Dari Cikini gue turun di UP, sedangkan Babe sama si Supri langsung ke Babe, Supri sama Bolas tuh langsung ke Depok Lama. Ya itulah teman-teman ya perjalanan gua selama melakukan pendakian berbabu ya, dimana karena minim informasi soal tujuan kita ke Kopeng, akhirnya kita jadi salah banyak tuh. Dan karena salah banyak itu duit kita jadi tekor. Dan banyak hal-hal lainnya yang mungkin sulit sekali untuk dilogikakan dengan nalar kita. Tetapi itu terjadi dan dirasakan ya. Mungkin tidak semua orang, tapi pasti ada orang-orang selain gua yang pernah merasakan hal-hal seperti ini. Percaya tidak percaya kembali lagi kepada teman-teman. Oke kawan-kawan, itulah kisah gua selama di Gunung Merbabu bersama 4 orang sahabat gua, yaitu Supriyatna alias Ucup, Julfikar Anang Rimpahani alias Anang atau Noong, Arif Aldiar alias Babe, dan Ambolas Sinaga alias Bolas. Buat rekan-rekan yang tertarik untuk bercerita di channel ini, masih ditunggu. Ya silakan aja DM Instagram gua Arya_Sena7 ataupun ke TikTok gua
Arya Sena 1527 dan ke Facebook gua Arya Sena. Ya, ditunggu. Ya, semoga aja dengan kehadiran rekan-rekan di sini channel ini bisa semakin berwarna. Sementara sambil menunggu kehadiran narasumber, semua kisah di sini akan gue isi dulu. Oke, kawan-kawan, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.